qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antas sami'ul 'alim. Amma ba'd. Hadirin jamaah Malakatul Rabbani yang mudah-mudahan selalu mendapatkan rahmat serta maghfirahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, masih menjelaskan keutamaan ilmu dan ulama dan keutamaan belajar ilmu dan mengamalkan ilmu. Kemarin menjelaskan tentang ilmu, bahwasanya ilmu itu mulia. Orang yang memiliki ilmu pasti mendapatkan kemuliaan, karena ilmu tersendiri mulia. Kalau bodoh itu hina. Kafa bil jahli demam. Jadi kebodohan itu adalah kehinaan. Ilmu adalah kemuliaan. Bahkan orang yang mengaku-ngaku memiliki ilmu, dia akan kecipratan, akan mendapatkan kemuliaan. Karena apa? Ilmu itu mulia. Di sini kafa bil ilmi, ya. Kemarin dijelaskan, meskipun ayat iyahu malayahsinu, meskipun orang tersebut tidak melaksanakan ilmu itu, dalam artian tidak berusaha untuk memahami ilmu-ilmu itu. Kafa saroban fil ilmi dakwahu jahilun. Mulia bagi orang yang memiliki ilmu meskipun dakwahu jahilun, yang mengaku-ngakui orang yang memiliki ilmu itu adalah orang bodoh, dan beda dengan orang bodoh. Saking hinanya orang bodoh, kalau misalnya kita memang bodoh tapi dinisbatkan atau diucapkan atau dikatakan bahwasanya itu bodoh, tidak terima. Karena apa? Bodoh itu hina. Ya, mudah-mudahan dengan membahas terkait dengan masalah ilmu, kita termotivasi akan tetap tekun untuk mengamalkan salah satu kewajiban, yaitu mencari ilmu. Karena mencari ilmu itu tidak ada batasannya. Makanya saya kemarin yang minggu Forsima itu sebetulnya sih kurang sepaham, bukan menyalahkan, cuman kurang sepaham. Karena ilmu itu tidak ada batasannya. Bahkan utlubul ilmah minal mahdi ilal lahdi, carilah ilmu mulai ada ibaratnya kita gendong atau keluar dari rahim sampai masuk ke liang lahat. Kewajiban kita itu untuk mencari ilmu sampai utlubul ilmah walau bisin. Ada istilah seperti itu, carilah ilmu walaupun ke negeri. Artinya tidak ada batas limit waktunya. Dan alhamdulillah ya, bapak-bapak masih termotivasi, tekun, tetap istiqomah untuk mengamalkan ilmu. Mudah-mudahan mendapatkan ridhonya Allah yang pertama, dan insya Allah akan mendapatkan pemahaman yang kedua. Ya, karena kan begini, kalau kita menuntut ilmu secara logika, otomatis kita akan mencari kepahaman.
Tapi kalau seandainya mencari kepahaman itu didahulukan, begitu dia nggak paham akan ilmu, dia akan bosan. Tapi kalau kita mencari yang pertama itu ridho, mau paham mau enggak, yang penting kita hadir di majelis ilmu karena mengharap ridhonya Allah, melaksanakan salah satu kewajiban dari Allah. Nah, insya Allah nggak pernah bosan akan hadir ke majelis ilmu. Ya, mudah-mudahan ya adik-adik ya, apalagi adik-adik ini ya harus lebih termotivasi ya. Untuk termotivasi itu jangan pernah bosan-bosan untuk mencari ilmu. Di sini waqalah Wahb nih ya, kita lanjutkan. Waqalah kita makna dulu ya, baru kita jelaskan. Waqalah, dan berpendapat atau berkata Wahb ibnu Munabbah ya. Wahab ibnu Munabbah berkata bahwasanya yatasa'abu, bercabang-cabang, minal ilmi, daripada ilmu, asyarofah, akan kemuliaan. Bercabang-cabang minal ilmi, dari ilmu, asyarofah, kemuliaan. Wa ingkana, apabila adanya ilmu, wa ingkana, apabila adanya yatasa'abu minal ilmi, sohibuhu, yang memiliki ilmu, dan ya'ah, itu orang rendahan, wal izzuh, dan keluhuran, dan keluhuran, izzuh. Wa meskipun atau walaupun adanya orang yang memiliki ilmu, sohibah. Wa ingkana, walaupun orang yang memiliki ilmu, muhana, diremehkan. Wal qurbuh, dan dekat. Wal qurbuh wal qurabuh, dan dekat. Wa ingkana, meskipun adanya sohibuhu, atau orang yang memiliki ilmu itu, kosian, jauh. Wal ghina, dan kaya. Wa ingkana, meskipun adanya sohibuhu, orang yang memiliki ilmu itu, fakiron, fakir harta. Wal muhabatu, dan berwibawa. Wa ingkana, meskipun adanya sohibuhu, orang yang memiliki ilmu itu, wadi'an, rendah diri. Wansaddah, dan dilakamkan fi maknahu, di dalam pengertiannya. Jadi pengertiannya itu disairkan. Al ilmu beliau koman terwatas syarofi, wa sahibul ilmi mahfudum minat talafi. Ya sahibul ilmi mahlan la tudannisuhu bil mubiqati, famadil ilmi min khalafi. Al ilmu yarfa'uh baitan,
bi'a'mad lahu wal jahlu yahdamu baitul izzi wasyarafi. Al ilmu beliau koman mengantarkan ilmu. Al ilmu beliau mengantarkan ilmu kauman terhadap suatu kaum derwatas syarafi ke puncak kemuliaan. Wa sahibul ilmi dan orang yang memiliki ilmu mahfudun itu terjaga minat talafi daripada kerusakan. Ya sahibul ilmi, wahai orang yang memiliki ilmu, mahlan bersahajalah, bersikaplah sederhana. La tudannisuhu, jangan mengotorinya. Dalam artian jangan mengotorin ilmu. Wahai yang memiliki ilmu, ya sahibul ilmi. Ini susunan kalau dalam ilmu nahwu ya, ini susunan motif ilaih. Ketika ada iya tidak di situ tidak bisa dikatakan sohibul ya, karena ada iya, kecuali di situ mutada. Nah, seperti halnya pada nadom sholawat bersanjih itu ya. Kadang kan ada yang baca ya nurul aini, ya itu kan susunan motif ilaih nurul aini. Begitu ada ya nurul aini itu karena ada ya nida ya nurul aini, bukan ya nurul aini. Ya sahibul ilmi, wahai orang yang memiliki ilmu, mahlan bersahajalah, la tudannisuhu, jangan mengotori ilmu, bil mubiqotih, dengan kerusakan. Fama lil ilmi, maka tidaklah lil ilmi, bagi ilmu, min kholafi, penggantinya. Maka tidak ada bagi ilmu kalau sudah dikotori itu tidak ada penggantinya, gitu maksudnya. Min kholafi, daripada penggantinya. Al ilmu yerfa'uh, akan membangun ilmu tersebut baitan, terhadap rumah. La imadalahu, yang tidak bertiang lahu, bagi rumah. Wal jahlu, dan kebodohan, yahdamu, akan merobohkan baitan, terhadap rumah. Al izzi, dan juga terhadap keluhuran. Wasyarofih, dan juga kemuliaan. Ini apa kemaknaan semua? Udah kejar, ada yang ketinggalan? Pak Marsad ketinggalan? Enggak. Mari kita bahas ya. Waqalah Wahb bin Munabbah. Ini pendapat atau untayan daripada Wahb bin Munabbah. Wahb bin Munabbah ini adalah seseorang yang ahli nujum. Bahkan kitab-kitab selain Al-Quran itu beliau pahami. Dan sebagian ulama menjelaskan atau menceritakan akan Wahb bin Munabbah ini bahwasanya ketika beliau itu sholat Isya, Wahb bin Munabbah itu sampai subuh itu kadang wudhunya itu tidak lepas sampai sholat subuh. Dan
dan beliau itu tidak pernah suudon terhadap yang maha kuasa. Meskipun ada puting beliung, meskipun ada kilat menyambar, tidak pernah suudon yang maha kuasa. Dan juga tidak pernah suudon terhadap sesama. Ini Ibnu Munabbah. Hanya pendapatnya ini sepakat para ulama itu dijadikan referensi. Nah, ini menurut Wahab bin Munabbah ini bahwasanya yusa'abu minal ilmi syaraf, bahwasanya ilmu itu banyak cabangnya. Jadi bercabang-cabang akan kemuliaan. Bahkan di sini itu ada 5 cabang. Yang pertama as-syarafu. Orang yang memiliki ilmu itu akan mendapatkan kemuliaan meskipun orang yang memiliki itu adalah direndahkan. Jadi artinya begini, orang itu direndahkan, maksudnya di dalam suatu masyarakat itu karena nggak kelihatan tapi karena ada punya ilmu, maka dia akan mendapatkan kemuliaan. Kadang sering ya ibaratnya kelihatannya itu sederhana tapi dia memiliki ilmu, dia tetap akan mendapatkan kemuliaan. Dan yang kedua wal isu, orang yang memiliki ilmu itu akan mendapatkan keluhuran. Sama ya sebetulnya, kemuliaan keluhuran itu sama. Bahkan kadang kalau guru saya itu dulu memaknakan syarofah dan izun itu sama-sama kemuliaan. Wa ingka namuhanan, meskipun dia itu diremehkan, tapi dia akan tetap keluhuran, memiliki keluhuran kemuliaan. Sebab apa? Karena dia memiliki ilmu. Wal qurub, dan dekat. Wa in kana qasiyan, meskipun dia itu jauh. Artinya begini, orang yang memiliki ilmu itu dia bisa dekat dengan ulama, dia bisa meskipun posisinya jauh. Kalau orang yang memiliki ilmu itu, di sini ada ibaratnya ada seorang ulama, dia akan menghampiri, akan dekat, akan selalu menghadiri akan majelis-majelis ilmu. Wal ghina, dan dia itu kaya. Orang yang memiliki ilmu itu dia itu kaya, meskipun pada dasarnya fakiron, dia itu miskin harta. Karena pernah Sayyidina Ali itu ditanya oleh Rasulullah terkait dengan masalah ilmu dan harta. Wahai Sayyidina Ali, kamu lebih milih mana? Harta sekian itu banyak dengan ilmu. Akhirnya Sayyidina Ali itu memilih ilmu.
Karena kalau memiliki ilmu itu akan mendapatkan kekayaan itu. Wal muhabatu, dan orang yang memiliki ilmu itu akan berwibawa meskipun adanya orang yang memiliki ilmu itu rendah diri. Dia meskipun rendah diri, tawadu, kalau dia memiliki ilmu pastinya dia akan berwibawa, akan dihormati, baik itu di kalangan masyarakat maupun di pemerintahan. Wansatuh fi maknahu, dan juga Imam Wahab Ibnu Munabbah itu juga meragamkan dalam syairnya akan pengertiannya. Al ilmu beli qauman darwatas sarofi, bahwasanya ilmu itu akan menghantarkan suatu kaum ke puncak kemuliaan. Karena kalau ilmu itu, dengan ilmu kita bisa berwibawa, kita bisa mendapatkan kemuliaan. Karena ilmu tersebut di atas sudah disampaikan, ilmu itu mulia. Ya sampai dikatakan di atas, meskipun ibaratnya kan orang bodoh misalnya mengaku-ngaku dengan ilmu memiliki ilmu, dia akan tetap kecipratan kewibawaan meskipun nantinya ketahuan. Bahkan orang bodoh kalau dinisbatkan dia orang memiliki ilmu, dia juga akan senang. Karena apa? Efek daripada ilmu itu, karena ilmu tersebut adalah mulia. Beda dengan bodoh, meskipun berusaha kalau udah dicapai, bahkan ya karena pada dasarnya bodoh itu hina. Ya, mudah-mudahan kita juga ya dijauhkan daripada kebodohan. Yang penting itu kita tetap berusaha untuk memahami akan ilmu. Penting banget akan ilmu. Bahkan dalam kitab Tambihul Ghafilin itu bahwasanya amal ibadah itu membutuhkan 4 hal supaya amal ibadahnya itu bisa diterima. Yang pertama, kita harus paham akan ilmunya. Yang pertama, kita melaksanakan ibadah itu harus paham ilmunya. Kalau kita tidak paham akan ilmunya ibadah, gimana kita mau meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah? Sedangkan takwa sendiri sering di khutbah Jumat itu disebutkan firman Allah, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih. Bertakwalah dengan sebenar-benarnya takwa. Dalam artian sebenar-benarnya takwa itu kita harus memahami akan ilmu ibadah tersebut. Karena definisi daripada takwa tersebut al-imtisalul awamir wa ijtinabun nawahi. Melakukan apa yang diperintah oleh Allah, melaksanakan apa yang telah diperintahkan oleh Allah, dan menjauhi yang dilarang, termasuk sholat. Sholat itu ilmunya banyak. Wah, kalau misalnya contoh dalam sholatnya kita harus paham syarat dan rukunnya. Syaratnya seperti apa? Contoh wudhu. Wudhu juga ada syaratnya. Kita harus paham airnya, harus benar-benar air yang suci mensucikan. Nah, itu yang harus kita timba itu di situ.
macam-macam air, berarti kita harus paham bahwasanya air itu ada air suci mensucikan, ada air suci tapi tidak dapat mensucikan, ada air mustakmal, ada air najis. Sedangkan yang bisa dipakai untuk berwudu adalah air yang suci dan mensucikan. Banyak sekali itu baru wudu kan. Ya. Belum di dalam sholatnya. Dalam sholatnya itu ada rukun. Kita harus paham itu rukun. Termasuk takbir. Yang pertama itu takbir. Takbir itu seperti apa? Makanya di dalam kitab Tabighul Ghafilin itu yang pertama harus paham ilmunya. Terus yang kedua kita harus niat ya. Karena niat itu yang untuk membedakan ibadah satu dengan yang lainnya itu adalah niat ya. Ya sama-sama 4 rakaat isya kalau di ya itu untuk membedakan itu sholat sunnah apa itu sholat wajib, nah itu diniat. Innamal a'malu binniyat. Wa in kana hijratuhu 'ala Allah wa rasulih, maka hijrahnya kepada Allah dan Rasulnya. Wa sahibul ilmi, tadi mana ya? Wa sahibul ilmi mahfudun minat talafi. Dan orang yang memiliki ilmu itu mahfudun minat talafi, akan terjaga daripada kerusakan. Ya sahibul ilmi, wahai orang yang memiliki ilmu, mahlan, jangan berlebihan, artian bersahajalah itu yang pas ya. La tudannisuhu, jangan mengotori ilmu, jangan mengotori, artinya jangan mengotori itu ya, jangan melanggar. Kalau kita sudah paham, berusaha jangan melanggar. Bil mubiqati, dengan kerusakan. Fama, maka tidaklah lil ilmi, bagi ilmu, man khalafa min khalafi, itu penggantinya. Kalau sudah rusak itu nggak ada penggantinya. Terus al ilmu, bahwasanya ilmu itu yarfa'u baitan, akan membangun suatu rumah, la imada lahu, yang tidak bertiang lahu, bagi rumahnya. Wal jahluh, dan kebodohan itu yahdamu, akan merobohkan baitan, terhadap rumah, baital izzi wasyarofi, baital izzi wasyarofi, terhadap rumah keluhuran dan kemuliaan. Jadi ilmu itu di sini itu la imada lahu, as-sholatu imaduddin. Kalau ibaratnya kalau agama itu tiangnya adalah sholat. As-sholatu imaduddin, faman aqamaha faqad aqamaddin, faman hadamaha faqad hadamaddin. Itu kalau sholat. Kalau negara, an-nisa'u imadul bilad itu. Perempuan itu adalah tiang negara. Apabila wanitanya rusak, maka hancurlah negara. Dan ilmu itu akan membangun rumah yang tidak bertiang. Jadi artinya gimana pemahamannya? Jadi begini, kalau misalnya di dalam rumah itu diisi sama orang yang berilmu, itu akan kelihatannya itu akan hidup. Apalagi kan ada, jangan jadikan rumahmu itu kuburan, gitu kan ada di hadis yang lain itu, jangan jadikan, artinya rumah kita itu sering bacain Al-Quran, sering kita adain
kita yang wakat-wakatnya itu di rumah, wajibnya di masjid gitu misalnya kan. Ya ini juga sih cuman kan afdoliyah ya. Afdoliyah ya, sebetulnya kayak sholat sunnah ya, rawatib itu kalau untuk hitung-hitungan afdoliyahnya itu di rumah, sholat jemaahnya itu di masjid gitu. Kalau hitung-hitungannya ya, cuman ya terkadang ya daripada enggak ya mendingan kadang kan kita sholat di rumah ntar dulu ya gitu. Kadang saya juga sih ya sedingan ya, kalau kadang di rumah ya kadang di masjid tapi ya jangan enggak sama sekali ditempatin sholat atau ngaji di rumah itu, biar tidak seperti kuburan katanya. Jangan jadikan rumahmu seperti kuburan ya. Nah, ini kaitannya. Terus wajahluh kebodohan itu yahdamu baital isyi wasyarofi, akan merobohkan rumah, keluhuran rumah dan juga kemuliaan. Dalam artian begini, kelihatan itu kalau rumah itu suram dia seperti itu, suram. Di belakang nanti dijelaskan. Ini berkaitan masih banyak tentang waqalah Abu Muslimul Khawlani wallahu a'lam bissawab. Mudah-mudahan yang pertama kita tetap termotivasi akan tetap untuk belajar ya, terus menggali, mencari pemahaman akan ilmu agama. Tadi nggak disebutkan ya, kurang ya. Yang 4 itu tadi wafikin, tapi sudah sering ini saya sampaikan untuk mengingat-ingatin. Udah, yang pertama paham ilmunya, yang kedua niat, yang ketiga sabar, yang keempat ikhlas. Insya Allah kalau itu bisa dijalankan semuanya, empatnya itu kita akan selamat dalam ibadah kita. Mudah-mudahan kita semua dapat mengambil manfaatnya, bisa mengamalkan dalam kehidupan atau keseharian kita dalam beribadah, meningkatkan keimanan, ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan kita semua diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga nantinya kita semua diwafatkan dalam keadaan husnul khotimah. Amin amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. ولجميع المسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، وأن تفيض علينا مدد السكينة أحباب القلوب هذا ما تعود بك علينا في ديننا ودنيانا وأخرانا، وأن تجعلنا وذريتنا سلما مستقبل الشريعة على شريعة الزواج خيرا حسن الأخلاق ولا تسمتنا عليهما سهدنا في الدنيا وسعنا في المرسلين رزقا حلالا طيبا واسعا بلا نسب ولا تدعو بالقلب بسبب ولا تذكر ولا تدعو بتحسينه وأن تحفظنا وإياهم من الحرب رزقا وعملا ولية وإقامة وأن ترزقنا وإياهم بما كسبنا صادقا وأن تمن علينا وعلى العلم النافع والعقل الصحيح والفهم الصالح وأن تلبسنا وإياهم بلباس العافية والنساء وأن تزيننا وإياهم بالأمل والطهر والإخلاص الأوامر وأن ترحمنا وإياهم بغض أعمالنا وأعمالهم بالسعادة والقبول وأن تكرمنا وإياهم بالتقوى
wa anta tafaddala alaina alaihim bil ibadati wan nafilati wa tarfa'na wa yudhirna wa tunatifa qulubana qulubum an istiqlal bi ghairi wa tubarika fi amrina wa amalina wa tubina wa iyyakum haram wa ziyaratu nabi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi sayyidina Muhammad. Allahumma anzil rahmata wal maghfirata ila hadratir ruh bahsan fulan wa ila hadratir ruh bahsan fulan wa ila hadratir ruh bahsan fulan ila hadratir ruh bahsan fulan wa ila hadratir ruh bahsan fulan min ahli la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin amin istajib du'ana wa la tukhayyib sayyidi rajana. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka nasta'in ihdinas siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.